سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. Saudara sekalian, masih ingat infak yang ditanyakan, yang ditagih oleh pengurus-pengurus itu infak seperti apa? Yang pertama adalah infak persenan. Jelas itu adalah infak yang bid'ah. Itu adalah bid'ah. Dan bagi yang menarik itu adalah penganiayaan, mengambil harta orang Islam tanpa hak. Tentu. Bagi yang mengambil itu adalah mengambil harta orang Islam tanpa hak. Saya sebagai kiai misalnya mewajibkan jamaah saya setiap dapat rezeki, orang yang golongan pertama paling tinggi ma'isyahnya, supaya infak 10% dari rezeki yang didapatkan bulan itu. Yang di golongan kedua infak 7,5%, golongan ketiga infak 5%, golongan keempat infak berapa persen? 2,5% misalnya. Boleh enggak itu secara hukum? Enggak boleh. Ya. Infak dalam Islam yang diwajibkan, baik wajib dikeluarkan dan wajib seperti nominal yang ditentukan, itu hanya zakat. Hanya apa? Hanya zakat. Hanya zakat. Itu pun nggak setiap bulan loh. Ya, ada zakat setiap bulan? Nggak ada zakat setiap bulan. Zakat itu setiap 1 tahun sekali. Itu pun hanya berapa? 2,5%. 2,5%. Yang enggak 1 tahun sekali apa? Zakat apa? Zakat panenan. Zakat panenan setiap kali panen. Tapi yang selain itu, uang yang kita kumpulkan, dagangan yang kita jalankan, ternak yang kita pelihara, itu kapan kita zakatnya? 1 tahun sekali. Itu pun cuma berapa? 2,5%. Nah ini coba ditentukan nominalnya, diwajibkan, terus nilainya sangat besar, 10%, 7,5%, 5%, 2,5%. Oh di sana nggak diwajibkan kok, kita setor itu sukarela misalnya. Benar, itu sukarela. Seandainya nggak pernah setor persenan, bagaimana tanggapan pengurusnya? Seandainya sudah nggak setor persenan, nggak dianggap nyimpang nanti. Kalau sudah nggak persenan, sudah dianggap nggak paham. Ya, bahkan ada yang anggapannya khianat kepada Bapak Imam. Yang lebih parah lagi, ini berarti sudah nggak jamaah. Padahal nggak jamaah itu apa artinya? Di pemahaman juga nggak jamaah itu berarti sudah kafir. Coba, ini kalau kita apa namanya, kita runut ini jadi nawaqidul Islam yang baru. Nawaqidul Islam yang baru, perusak Islam yang baru nih. Orang dihukumi murtad karena apa? Karena tidak setor persenan. Coba, tidak dihukumi murtad karena nggak setor persenan. Aturan infaknya sudah bid'ah, melanggar Quran hadis. Yang tidak mengikuti dihukumi murtad.
penyimpangan apa bukan? Ini penyimpangan. Tentu. Walaupun mereka berdalih kita nggak diwajibkan kok, enggak. Nah, kalau nggak diwajibkan, insya Allah jamaahnya banyak yang nggak setor. Kalau itu nggak diwajibkan. Nah, kalau nggak diwajibkan, insya Allah yang setor nggak banyak. Nah, adanya semuanya tertib harus setor di awal bulan, menjelang daerahan, didatangi ke rumah-rumah. Itu apa itu? Karena apa? Karena diwajibkan. Nah, itu. Dan seharusnya itu gimana sih? Ini ya, ini juga sekalian nih. Kritikan kita terhadap cara penarikan infak itu, kemudian diputar balikkan bahwa kita ini mengharamkan infak. Mengharamkan apa? Mengharamkan infak. Enggak begitu, saudara ya. Nah, infak itu selagi adalah infak fisabilillah, infak dalam kebaikan, di dalam Islam itu sangat sangat didorong, sangat ditekankan, sangat disemangati. Tentu akan tetapi kita juga tidak dibenarkan kemudian mewajibkan kepada orang Islam sesuatu yang tidak diwajibkan oleh syariat. Baik. Apalagi ini urusan harta lah ya. Orang Islam itu hartanya haram, kehormatannya haram ya. Dan apalagi darahnya juga haram. Dan kalau hartanya kita ambil tanpa hak, kita menganiaya. Rasulullah SAW ketika beliau membutuhkan dana-dana, biaya-biaya, apa yang beliau lakukan? Menyemangati sahabat-sahabatnya untuk berinfak. Nah, bukan mewajibkan sahabat-sahabatnya kamu sekian, kamu sekian, kamu sekian, enggak. Nah, tapi dengan apa? Disemangati, ayo infak sebanyak-banyaknya, kita butuh biaya untuk ini. Nah, misalnya ketika beliau akan pergi perang, dananya kurang, peralatan kurang, maka beliau akan mengumpulkan sahabatnya, disemangati untuk infak. Ayo infak, kita wujudkan ini peralatan perang, kendaraan perang. Begitu caranya. Tentu. Nah, jadi kalau kita butuh biaya untuk kegiatan dakwah, untuk kemaslahatan orang banyak, bikin masjid dan seterusnya misalnya, bukan dengan cara kamu harus sekian, kamu sekian, kamu sekian, enggak. Nah, tapi dengan cara apa? Orang dikumpulkan ya, dijelaskan apa sih keutamaannya kalau kita infak untuk bangun masjid, apa sih keutamaannya kalau kita infak untuk bangun pondok, apa sih keutamaannya kalau kita infak untuk membiayai santri misalnya. Dikumpulkan, disemangati dia untuk apa? Untuk berinfak begitu, tanpa kita mewajibkan kepada mereka harus infak berapa. Itu. Jadi saudara sekalian, ini menjadi salah satu tadi bentuk perangutan yang diberatkan oleh si penanya. Padahal saudara sekalian, infak itu seharusnya di mana sih infak sunnah itu? Selain zakat lah ya, selain zakat. Ya. Wa yas'alunaka madza yunfiqun. Ya. Mereka bertanya kepadamu apa yang harus mereka infakkan. Gimana jawabnya? Qul ma anfaqatum min khairin falillahi walirrasuli walidhil qurba wal yatama wal masakini wa ibnis sabil. Nah,
wa yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin. Begitu ayatnya. Nah, qul ma anfaqtum min khairin, ini jawaban pertama untuk pertanyaan apa yang kita infakkan. Ma anfaqtum min khair, yang kalian infakkan dari kebaikan, artinya harta yang baik, harta yang halal, itu yang kita infakkan. Kepada siapa infak itu? Falil walidain, yang pertama untuk kedua orang tua, wal aqrabin, untuk kerabat, wal yatama, untuk anak-anak yatim, wal masakin, untuk orang-orang miskin. Itulah infak yang diperintahkan oleh syariat. Orang tua kita itu yang pertama. Orang-orang yang jadi tanggungan kita itu yang pertama. Ibda biman ta'ud. Nah, mulailah dari orang-orang yang menjadi tanggunganmu. Anak-anak yatim, orang-orang miskin, itu yang diutamakan dalam infak. Itu ya, kita di dalam juga diarahkan cara seperti itu apa enggak kalau infak. Coba kalau punya rezeki longgar, ya, setelah zakatnya dikeluarkan, nah itu utamakan orang tuanya dulu, utamakan keluarganya dulu, utamakan anak-anak yatim, utamakan orang-orang miskin. Kita diarahkan begitu apa enggak dicegah? Enggak. Ya, ya. Kalau dapat rezeki, pertama apa? Persenannya dulu, ya, persenannya dulu. Bahkan ini penghasilan yang sudah nggak cukup pun untuk keperluan rumah tangga, tetap harus disempat-sempatkan, dikeluarkan persenannya. Kenapa katanya? Kalau sampai nggak dipersen, ini ibaratnya kita makan ayam sak taek-taeknya, sak bulu-bulunya. Keluarganya kekurangan, nggak cukup. Orang tuanya nggak pernah dibantu. Ini kan namanya peramutan. Nah, ini sebenarnya mereka itu meramut jamaahnya bukan untuk jamaahnya. Meramut jamaahnya untuk siapa? Untuk kepentingan pengurusnya. Nah, ini wajar dong kalau sapi perah itu dikasih rumput, dikasih makan. Ya enggak? Wajar. Nah, sapi perah itu dikasih rumput itu wajar. Kenapa? Dia mau diperas susunya. Nah, kadang-kadang subhat lagi ini dilanjutkannya. Ketika ada turun sedikit bantuan dari imamnya, nah, ada bantuan 100.000 untuk du'afa, ada bantuan berapa juta untuk bangun masjid. Wah, dianggap nih bentuk peramutan bapak imam kepada jamaahnya. Sudah sekalian boleh dipikir. Nah, panjenengan setiap bulan itu setor ke pusat berapa juta? Nah, misalnya, nah, satu daerah yang kecil-kecil kayak wilayah sini misalnya, nah, satu bulan itu, nah, setor persenan ke pusat itu berapa juta, sampai ratusan juta lah. Ya. Kemudian datang bantuan dari pusat 20 juta untuk bangun masjid, ya, apalagi berapa ratus ribu untuk afa. Ya. Terus panjenengan kemudian diberi pengertian ini bentuk peramutannya Bapak Imam. Nah, bentuk peramutannya Bapak Imam.
Nah, ini menunjukkan bahwa pembelaan jamaah itu dari jamaah untuk jamaah. Coba itu dipikir gitu loh ya, itu dipikir. Kalau dia ngeramut, nggak begitu dia ngeramut. Ini bukan ngeramut namanya. Jadi di Mina bubukkan, ditarik uangnya 1 juta, terus dikembalikan 100.000. Ini bentuk peramutan saya. Yang ngeramut siapa coba? Dalam hal ini yang ngeramut itu jamaahnya apa pengurus, apa royahnya, apa pengurusnya? Yang ngeramut siapa ini sekarang? Yang ngeramut itu jamaahnya, bukan pengurusnya. Di dalam masalah pembelaan bukan pengurus yang ngeramut jamaah, tapi jamaah yang ngeramut pengurus. Itu? Jadi maka peramutan-peramutan yang mungkin masih diberatkan oleh sebagian teman itu harus direnungkan betul, benarkah ini peramutan? Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun.